Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 15 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri, mereka minta dengan mendesak kami, agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya, kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kasih yang Sempurna. Saudara-saudari terkasih, ketika di pasar, berlaku prinsip ada uang, ada barang. Dengan uang, seseorang bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun ketika tidak ada uang, tak ada pula yang bisa didapatkan. Meski demikian, di pinggiran-pinggiran jalan,
masih bisa dijumpai orang-orang yang tak punya uang, tapi masih bisa bertahan hidup. Mereka bertahan hidup karena belas kasih orang lain yang mau berbagi dari apa yang dimilikinya. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap orang-orang di Makedonia. Mereka yang walaupun miskin secara ekonomi, tetapi kaya dalam kemurahan hati. Mereka memperlihatkan kemurahan hati, baik dalam berbagi materi, maupun dalam berbagi waktu dan tenaga, untuk karya pelayanan, lewat kerelaan dan pemberian diri mereka. Rasul Paulus memuji orang-orang di Makedonia dan mengajak jemaat di Korintus untuk meneladani mereka, seperti mereka semua meneladani Tuhan Yesus Kristus, yang walaupun kaya mau menjadi miskin. Saudara-saudari terkasih, apa yang dipuji oleh Rasul Paulus adalah gambaran yang sejati dari perintah Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Kasih kepada sesama. Tuhan Yesus mengubah formulasi hukum yang lama yang berkata, "Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu." Tuhan Yesus mengubahnya dengan ajakan untuk berbuat baik kepada mereka yang memusuhi kita. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara-saudari terkasih, para murid Tuhan Yesus diajak untuk mempraktekkan kasih yang demikian. Hanya dengan cara itu, mereka akan semakin menyerupai Bapa di surga yang murah hati dan sempurna adanya. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Saudara-saudari terkasih, mengasihi musuh dan mengampuni mereka yang berbuat jahat kepadamu. Bagi sebagian orang, ini merupakan suatu kebodohan. Namun dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus dengan tegas memerintahkan kita untuk mengasihi musuh-musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Sungguh suatu kesempurnaan iman yang besar, suatu kasih yang sempurna. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Saudara-saudari terkasih, sebagai murid-murid Kristus di zaman sekarang ini, kita diajak untuk memiliki kasih yang sempurna dan tulus, sebagaimana yang telah ditunjukkan Allah kepada semua orang. Kita tidak harus menunggu menjadi kaya, baru bersikap murah hati kepada orang lain. Belajar dari orang-orang di Makedonia yang telah memperlihatkan praktik cinta kasih yang semestinya dijadikan model bagi kita di zaman sekarang ini. Walaupun miskin secara materi, namun kaya dalam kemurahan hati. Semoga demikian. Amin.